Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hazaral Islami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan tentang bimbingan dan konseling. Di video kali ini saya akan membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama adalah sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang kedua, jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang ketiga, bimbingan konseling kelompok. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Pengertian bimbingan secara bahasa, kata bimbingan berasal dari bahasa Inggris, guidance, yang artinya menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu sesuai dengan istilahnya. Jadi secara umum berarti suatu bantuan atau tuntunan. Yang selanjutnya, pengertian dari konseling sendiri adalah salah satu teknik pelayanan keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara perorangan dengan tujuan klien dapat memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dapat memahami keberadaannya, serta dapat merealisasikan dirinya di lingkungan di mana dia berada. Bimbingan konseling adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Awal mula bimbingan konseling, yang pertama, abad ke-19, bimbingan konseling berdiri dan berkembang di Amerika. Sekolah mengembangkan program bimbingan atau guidance program untuk membantu para peserta didik agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadaan dirinya dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, Frank Pansort mendirikan Biro Vokasional di Boston untuk memberikan bantuan kepada para pemuda dalam merencanakan dalam memilih pekerjaan. Biro tersebut di bidang profesi dan ketenaga kerjaan dan juga memberikan latihan kepada guru-guru untuk menjadi bimbingan dalam bidang vokasional. Yang selanjutnya, tahun 1913 sering dipandang sebagai tahun awal perkembangan bimbingan dalam lingkup yang lebih luas. Sejak saat itu berdiri berbagai asosiasi bimbingan dan juga penerbitan buku-buku dan jurnal-jurnal dalam bidang ini. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia mengalami perubahan di beberapa dekade dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sebelum kemerdekaan, dekade 40-an, perjuangan, dekade 50-an perjuangan, dekade 60-an perintisan, dekade 70-an penataan, dan dekade 80-an pemantapan. Bimbingan konseling dimulai di negara Amerika yang tujuan utamanya adalah membimbing para calon pekerja untuk mencari pekerjaan, kemudian berkembang ke berbagai pelosok negara termasuk Indonesia. Bimbingan sudah secara mutlak melekat dan terkecuali dengan sistem pendidikan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian disusul sebagai macam pendidikan pesantren. Kemudian pada dekade 40-50-an, Indonesia menghadapi tantangan yang besar perjuangan kemerdekaan seperti situasi politik, sosial, ekonomi belum dikatakan stabil. Pada dekade 60-70-an dibukanya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP Bandung dan merupakan perkenalan bimbingan konseling kepada masyarakat.
Pada dekade 70-80-an diberlakukan kurikulum 1975 dan dibentuk organisasi BK dengan nama IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, dan diberlakukan kurikulum 1984 yang berfokus pada bidang bimbingan karir. Dekade 80-an sampai sekarang terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan tongkat bagi pengembangan profesi konseling menuju era lepas landas, yaitu IPBI berganti nama menjadi ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling, sampai dengan kerjasama ABKIN dengan Direktorat PLP dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing atau konselor. Oke, kita lanjut materi yang kelima, yaitu jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 9 jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Bentuk layanan orientasi yaitu yang pertama pengenalan lingkungan sekolah dan fasilitas sekolah, yang kedua pengenalan peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, yang ketiga pengenalan organisasi, yang keempat pengenalan kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, yang kelima pengenalan peranan kegiatan bimbingan karir, yang keenam pengenalan peranan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu siswa agar siswa dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah. Yang keempat, layanan bimbel. Layanan bimbel yang pertama mengembangkan pemahaman diri, terutama pemahaman sikap, sifat, kebiasaan, bakat, minat, dan usaha-usaha pencapaian cita-cita atau perencanaan masa depan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku dalam hubungan sosial dengan sebaya, guru, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam diskusi belajar dan belajar secara efektif dan efisien. Yang keempat, teknik penguasaan materi pelajaran. Yang kelima, membantu memantapkan pilihan karir yang hendak dikembangkan melalui orientasi dan informasi dunia kerja. Yang keenam, orientasi belajar di perguruan tinggi. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pendamping dalam rangka pengetasan dan pembahasan masalah pribadinya. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan masalah yang dirasakan. Pembahasan masalah dari anggota kelompok dibicarakan oleh seluruh anggota kelompok. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan ini, para siswa yang terlibat dalam kegiatan kelompok dapat diajak untuk bersama-sama membicarakan topik penting yang diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap seorang siswa yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Yang kesembilan, layanan mediasi. Layanan konseling yang dilaksanakan guru pembimbing atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Guru pembimbing sebagai mediator di antara dua pihak yang saling berselisih. Yang selanjutnya, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
Yang pertama, aplikasi instrumen, yaitu mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua, konferensi kasus, membahas permasalahan siswa dalam pertemuan khusus bersifat terbatas dan tertutup. Yang ketiga, himpunan data, menghimpun data yang relevan dengan perkembangan siswa. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan orang tua melalui kunjungan ke rumah siswa. Yang kelima, alih tangan kasus, memindahkan penanganan masalah siswa kepada pihak lain yang lebih sesuai keahlian dan kewenangannya. Materi yang terakhir adalah bimbingan konseling kelompok. Apa itu bimbingan konseling kelompok? Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan konseling kelompok. Menurut Pauline Harrison tahun 2002 adalah konseling yang terdiri dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 konselor. Dalam prosesnya, konseli kelompok dapat membicarakan beberapa masalah seperti kemampuan dalam membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Juntika Nurisan yang mengatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok bersifat memberikan kemudahan dan pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam arti bahwa konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu-individu untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mewujudkan diri. Tujuan layanan konseling kelompok. Tujuan pelaksanaan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri lahir dan batin yang diimplementasikan ke dalam 7 ciri, yaitu cinta diri dengan gaya hidup dan perilaku untuk memelihara diri, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki, memiliki tujuan hidup yang jelas, berpikir positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Yang terakhir, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi konseling kelompok. Yang pertama, yaitu membina harapan. Yang kedua, pemberian informasi. Yang ketiga, pengembangan teknik sosialisasi. Yang keempat, pengembangan teknik sosialisasi. Yang kelima, belajar menjalin hubungan interpersonal. Adapun keunggulan dan keterbatasan konseling kelompok. Keunggulan konseling kelompok yang pertama adalah konseling kelompok digunakan untuk membantu para pelajar pelajar sekolah dalam mempelajari tingkah laku pemecah masalah sosial. Yang kedua, kelompok dapat mempromosikan perkembangan karir secara umum dan dapat digunakan secara efektif untuk merencanakan pekerjaan bagi populasi yang kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, kelompok perawatan pada kondisi yang tepat dapat membantu wanita dengan meningkatkan fungsi dan kesejahteraan umumnya. Yang keempat, konseling kelompok dan program psikodukasi dapat membantu orang yang pernah terkena serangan jantung untuk dapat menghadapi stres dalam kehidupan dengan lebih baik. Yang selanjutnya, keterbatasan konseling kelompok. Yang pertama, tidak cocok digunakan untuk menangani masalah-masalah perilaku tertentu seperti agresi yang ekstrim, konflik kakak adik, atau orang tua anak yang intensif. Yang kedua, ambiguitas
inheren yang melekat dalam proses kelompok, menyebabkan beberapa konselor terlalu mengendalikan kelompok. Yang ketiga, isu-isu dan masalah-masalah yang dimunculkan dalam kelompok kadang-kadang mengganggu nilai-nilai personal atau membahayakan hubungan siswa. Yang keempat, konselor dengan pihak lain seperti dengan orang tua atau dengan administrator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.